Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan shalom. Perkenalkan, nama saya Melati Janeki Elwar, mahasiswa Universitas Patimura, Ambon, program studi pendidikan guru sekolah dasar, jurusan ilmu pendidikan. Di video ini saya akan menginterview 3 orang dari 3 daerah yang berbeda mengenai PSBB, COVID-19, dan pengalaman bersekolah di desa. Selamat menyaksikan. Selamat malam, Shalom. Bagaimana itu? Terima kasih atas waktu dan ketepatan Bapak di sini. Di saat ini saya selaku mahasiswa PGSD Universitas Patimura Ambon sedang melaksanakan menginterview 3 orang dari daerah yang berbeda-beda terkait PSBB dan COVID-19. Ya Pak, jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak di malam hari ini. Kita langsung saja pertanyaan yang pertama. Bagaimana pendapat Bapak mengenai pembatasan sosial berskala besar yang sedang berlaku di Indonesia? Ya, terima kasih. Menurut pemahaman saya, kalau PSBB itu dia berlaku terus di Indonesia, itu kesenjangan tentang aktivitas perekonomian di Indonesia, terutama perhubungan dan lain-lain, itu sudah membatasi secara langsung. Manusia tidak saling berkunjung dan lain-lain. Itu yang singkatnya saja dulu. Yang lebih besar dalam, kalau dia sudah berskala besar demikian, berarti otomatis perhubungan macet, dan juga perekonomian di Indonesia ini juga dia macet. Itu memang jelas-jelas itu pemahaman saya. Jadi kalau sampai PSBB ini dia selalu atau masih diberlakukan di Indonesia, itu saya rasa nanti ya masyarakat perekonomian petani yang menghasilkan padi misalnya, atau nelayan yang menghasilkan ikan dan lain-lain, itu dia terputus karena hubungan antar pulau itu kan dia tidak ada lagi. Iya Pak. Iya Pak. Lanjut ke nomor pertanyaan berikut. Saat ini di Indonesia sedang gencarnya pembatasan berbagai aktivitas karena COVID-19. Apa harapan Bapak dan saran Bapak tentang aktivitas belajar dan dunia pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya, Pak? Kalau menurut saya, masalah pendidikan kita nomor 2 kan dulu. Yang pertama itu masalah kemasyarakatan, dalam hubungan kemasyarakatan. Kita lihat setiap hari saja, masyarakat sudah tidak saling berkunjung. Tetangga dan tetangga saja sudah tidak pernah ada saling kunjung mengunjungi. Apalagi pendidikan. Pendidikan ini memang sesuatu yang paling dominan, yang harus diutamakan di dunia ini. Tetapi dengan adanya COVID-19 dia muncul, pendidikan juga macet. Ya, saran saya kepada kita semua, bahkan pemerintah, menurut saya ya, itu seharusnya daerah mana yang seperti di Kota Tual ini kan kita ada dalam zona hijau yang paling normal. Ada yang demikian, biarkan pendidikan dia bisa jalan dengan tanpa mengurangi protokol dari pemerintah. Itu sedikit pun kita tidak akan mengurangi. Sedangkan hubungan kemasyarakatan di luar sana itu kan susah. Kalau orang lain dari luar masuk ke kita punya daerah sini memang sangat mengganggu sekali. Karena kita tidak tahu apakah mereka terinfeksi atau belum. Itu masalah
hubungan kemasyarakatan. Kalau pendidikan itu menurut saya itu orang yang di kota itu saja yang merasa bahwa internet itu tidak ada. Sedangkan kita di kampung-kampung ya kan tidak. Berarti anak-anak di pedesaan ataupun di perkampungan itu sangat susah untuk mereka mendapatkan itu ilmu. Begitu. Karena mereka terpencil. Kalau masalah ekonomi ini kan sampai PSBB ini dia sangat berlaku di seluruh Indonesia, berarti otomatis ekonomi masyarakat di sini juga terputus. Dia sedikit rendah, penghasilan umat juga kurang. Apalagi di daerah-daerah seperti kita ini kan tidak ada sawah. Berarti penghasilan sawah yang beras yang terbanyak kan dari Jawa atau daerah lain. Nah, dengan demikian ekonomi masyarakat di daerah kita ini sangat memperhatikan juga. Saya yakin kalau hal demikian dia berlangsung terus, penyakit ini masih dia melanda di negeri ini, berarti ke depan ini masyarakat ya tahun-tahun depan itu masyarakat bisa kelaparan. Begitu. Sedangkan pendidikan itu harus di jalan. Mana yang offline dan mana yang online. Pendidikan itu harus di jalan. Dia harus jalan, tetapi bagaimana? Apakah offline atau online? Begitu. Ya Pak. Ya lanjut. Pertanyaan berikutnya Pak. Yang terlepas dari pertanyaan pertama dan kedua mengenai PSBB dan COVID-19, di sini bagaimana pengalaman Bapak pada masa-masa sekolah Bapak di kampung, dan adakah kesan yang mendalam? Kalau masih di kesan-kesannya, setiap orang di dunia ini pasti punya kesan. Ya, masing-masing orang di dunia pasti punya kesan. Entah masa kecilnya, kesan sampai ke tingkat dewasa itu kesan. Tetapi ya saya senang juga kalau kita di waktu di SD, bahkan masih di SMP. Ya, kesan yang paling unik yang paling unik itu kita bisa mandi bersama teman-teman, belajar bersama, ya. Pokoknya apa saja itu tetap kita ada dalam kebersamaan. Tetap tidak seperti sekarang ada ini. Apalagi di budaya dulu itu kan beda dengan budaya sekarang. Budaya dulu itu istilahnya budaya yang sangat masih melekat ya dalam tata krama kehidupan, tetapi sekarang sudah tidak lagi. Itu sudah budaya sekarang sudah tidak bagus. Nah, jadi kesan yang paling unik, yang paling bagus di SD itu waktu saya di SD ya, itu biasanya kita di sekolah dengan kaki kosong ya, dengan celana pendek yang warna-warni, macam-macam. Pokoknya kesannya bagus-bagus itu banyak di sana. Ya, kalau keturun di SD dulu itu beda dengan SD yang sekarang, semuanya dengan serba ada lengkap ya, pergi dari sekolah dengan sepatu, pakaian seragam lengkap. Tetapi kesan kita yang di waktu SD dulu itu pergi sekolah tanpa sendal, bajunya lain, celananya lain, macam-macam siswa dengan dia punya, atau masing-masing anak dengan dia punya beragam corak cara berpakaian sesuai kehendak. Tidak seperti sekarang. Sekarang semuanya lengkap. Dulu itu tidak. Kesan yang paling unik itu sudah kita bebas berpakaian. Gitu. Selamat malam, shalom. Selamat sore, shalom. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kakak berikan di sini pada kita mahasiswa PGSD Pati, Unpati Ambon, program studi pendidikan guru sekolah dasar, jurusan ilmu pendidikan. Di sini saya akan memberikan 3 pertanyaan buat kakak, mewawancarai kakak mengenai
COVID-19, PSBB, dan juga pengalaman sekolah kakak waktu SD. Ya kakak, kita masuk di pertanyaan yang pertama. Bagaimana pendapat kakak mengenai PSBB yang sedang berlaku di Ambon? Menurut beta sih pembatasan yang di PSBB ini di Kota Ambon itu membatasi aktivitas dan perkumpulan. Karena yang beta lihat itu PSBB di Kota Ambon ini memang sudah diterapkan, tapi bagaimana masyarakat nih mematuhinya. Karena beta lihat di sekitar terminal tuh kan penerapan jam-jam pasar tutup dan pasar buka tuh masih terlalu masih terlalu dilanggar, dan banyak sih yang menggunakan masker lah, dan selalu masyarakat melanggar peraturan. Oke kakak, terima kasih. Masuk ke pertanyaan yang kedua. Saat ini di Kota Ambon sedang gencarnya pembatasan berbagai aktivitas karena COVID-19. Apa harapan kakak dan saran kakak tentang aktivitas belajar dan dunia pendidikan? Pendapat beta sih kan pemerintah pendidikan Kota Ambon ini kan sudah menerapkan sistem online dah. Jadi bagi katong adik-adik dong kak, teman-teman yang sekolah online tuh kan lebih bagus sekolah online dan belajar online, karena sing ada aktivitas di luar, karena kan mereka kan terfokus dengan gadget untuk melakukan belajar online. Ada seperti kendala kalau dalam belajar online? Memang sih kendalanya memang ada, terpulang ke keluarga. Bagaimana tuh keluarga dia mampu mendukung siswa untuk belajar online. Ya, masuk ke pertanyaan yang terakhir, yang ketiga. Keluar dari pertanyaan pertama dan kedua mengenai PSBB dan COVID, bagaimana pengalaman kakak masa-masa kakak sekolah di kampung halaman desa begitu? Pengalaman sih banyak yang bapak habiskan di di rumah tuh. Pengalaman bagaimana kata sekolah dasar nih tuh, saat mendapatkan pelajaran, terus bisa bermain dengan teman. Ya, semua. Iya kakak, mungkin itu saja pertanyaan dari beta. Untuk waktu dan kesempatannya ucapkan terima kasih. Shalom.